aslinya nama pesantren Paluboto itu adalah pesantren Jemangun. Menurut seperti yang dikatakan dalam surat perencanaan Keraton Yogyakarta, dikatakan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono II membangun 13 pesantren. Salah satunya pesantren itu adalah yang maksud saya pesantren yang masih bisa dilestarikan kita lihat sekarang itu cuma ada 2, pesantren Jemangun dan pesantren Wonosalam. Nah, pesantren Jemangun atau yang masyarakat umum adalah pesantren Paluboto itu dibangun pada tahun 1785 Masehi atau paling tidak tahun namanya adalah 1701 Jawa kali Jawa. Pesantren ini berfungsi bangunan ini berfungsi sebagai pesantren, yaitu sebagai tempat peristirahatan raja dan kerabatnya, itu terbukti dan rekreasi. Nah, itu dibuktikan adanya suatu bangunan yang ada kolam. Biasanya suatu bangunan pesantren itu dibangun pasti ada unsur airnya, entah itu berupa kolam atau pemandian ataupun suatu umbul. Tapi kalau di Wonosobo adalah unsur airnya dapat kita lihat adanya suatu kolam di dalam itu ada 2 kolam. Sebenarnya pesantren Paluboto ini ada 3 kolam, tapi yang kita lihat sekarang baru ada di sisi barat dan di sisi selatan belum kita gali, karena ya kita membangun berdasarkan prioritas. Jadi waktu pembangunan pesantren Paluboto ini ada beberapa kali tahapan, yaitu di tahun 2009, yaitu ketika pasca gempa tahun 2006, kita melakukan kondisi pesantren itu memang sudah tidak terawat dan ditinggalkan, sehingga gempa 2006 pun tambah rusak, sehingga kita melestarikan di tahun kegiatan pertama yang kita di BPJP melakukan kegiatan pertama di Wonosobo itu pada tahun 2009, dan kemudian dilanjutkan di tahun 2015, tahun 2016, 2017, dan yang akan datang ini kita akan lanjutkan juga di bagian bangunan bertingkat di sebelah bangunan di sebelah utara. Itu arsitek bangunan pesantren Jemangun ini, saya terus terang lebih senang menyebutkan pesantren Jemangun. Ini kita tidak tahu jelas siapa arsiteknya, karena dibangun ketika putra Sri Sultan Hamengkubuwono menjadi putra mahkota, belum menjadi raja. Arsiteknya siapa? Kalau kita kan berdasarkan data tertulis. Kalau kita tidak menemukan data tertulis, kita tidak berani menyebutkan siapa yang membangunnya. Tapi berdasarkan surat perencanaan Keraton Jogja itu cuma dikatakan Sri Sultan Hamengkubuwono itu sangat gemar membangun pesantren, sehingga pesantrennya ada yang tertulis di dalam itu ada 13 pesantren. Lantas selain fungsinya sebagai peristirahatan, kenapa pada masa itu adalah masa perlawanan melawan Belanda, berfungsi juga sebagai benteng pertahanan, salah satu benteng pertahanan yang ada di luar kota Keraton Yogyakarta. Sehingga ketika Belanda datang dari arah timur akan berhadapan dengan pesantren yang ada di Prambanan maupun pesantren yang ada di sekitar pesantren Jemangun. Kita pesantren Jemangun itu sebagai bukti, sebagai pertahanan adalah adanya benteng yang sangat tebal. Bentengnya yang tersisa sekarang ini adalah benteng yang ada di sebelah barat. Cuma itu
semuanya ke genteng-genteng atau ke bagian dari pesanggrahan situ sudah menjadi pemukiman yang padat, sehingga yang tersisa hanya bagian pesanggrahan, bagian kolam dari sisi barat Sungai Gajah Wong. Sedangkan bagian area sebelah timur itu merupakan pintu masuknya, itu malah justru tidak ada karena sudah berada di bawah pemukiman penduduk atau pemukiman penduduk. Itu bukti bahwa pesanggrahan itu pintu masuknya di sebelah timur. Itu dibuktikan adanya 2 ekor naga atau naga yang menunjukkan itu seperti pintu masuk, karena dulu itu untuk menuju bangunan sebelah barat itu dihubungkan dengan jembatan untuk melewati Sungai Gajah Wong. Jadi sungguh memang bagus arsiteknya, dan itu pula dibuktikan dengan catatan seorang gubernur Belanda untuk kota Praja di Jakarta yang pernah berkunjung menemui Saudara Hamengkubuwono II di pesanggrahan Rejowilangun ini. Pesanggrahan Rejowilangun itu mengatakan bahwa pesanggrahan yang dibangun Nabi II itu sangat bagus dan sangat kokoh, sehingga dikagumi oleh penduduk Belanda. Pembangunan pelestarian pesanggrahan Rejowilangun ini yang tersisa hanya di bagian barat, lainnya ada udah menjadi pemukiman, dan ini merupakan bukan sebagai pintu masuknya, tapi merupakan bagian paling belakang. Jadi kalau sekarang pintu masuknya ada di barat, itu sebenarnya kita membelakangi, jadi belakang pesanggrahan. Karena luas pesanggrahan ini sangat luas, sampai pendek Peloman, luasnya sekitar 43.000 lebih. Sekarang cuma tinggal 6.000. Pelestariannya kita cicipi sebatas dan temuan yang ada di permukaan tanah. Kondisi sekarang yang kita kita rekonstruksi ulang di atas kertas, dan dengan perbandingan dan membandingkan dengan temuan yang ada di tanah di permukaan, serta gambar yang dibuat oleh saya, yaitu Jawaban Berkala pada tahun 1937. Nanti rehab yang kita lakukan berdasar gambar itu, sehingga hasil rehab kami tidak sampai atap, karena gambar Jawaban Berkala itu pun juga tidak kita temukan atap, dan karena kemungkinan bangunan itu sudah rusak kondisinya seperti itu sudah sejak lama, karena kita lihat data dokumen foto itu adalah di tahun 1927 itu kondisinya sudah